Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu ala subhanahu wa ta'ala senantiasa meridai segala hal dan kesehatan kita semua. Jadi mengapa sehingga harus DPRD melakukan inisiatif untuk pembuatan perda tentang muatan lokal bahasa daerah? Ini karena supaya menjaga, melestarikan bahasa. Karena kalau tidak berarti satu generasi lagi hilang. Padahal bahasa daerah adalah bahasa yang bisa mempersatukan kita. Bahasa Indonesia diperkaya oleh bahasa daerah. Nah, karena nanti didesain menjadi kurikulum muatan lokal, maka diajarkan di sekolah 2 jam pelajaran. 2 jam berarti 90 menit dalam 1 minggu. Semua hal yang menyangkut teknisnya itu nanti diatur oleh Dinas Pendidikan. Misalnya dia punya materinya, metodologinya, dia punya buku panduannya, dia punya kurikulum, dia punya kamus dan sebagainya. Itu semuanya diatur oleh Dinas Pendidikan. Memang kita temui tadi di SD Al-Herat juga sudah dilaksanakan, tapi mereka melaksanakan sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Akhirnya kadang sulit. Ini kan didesain sampai pada dia punya penilaian yang ada di buku laporan. Itu biasanya satu mata pelajaran diajarkan pasti melakukan evaluasi untuk memberikan penilaian. Nah, itu teknis yang nanti diajarkan. Tapi yang paling intinya adalah bahwa menjaga bahasa Sunda ini supaya tidak punah. Kita menjaga itu jangan sampai bahasa daerah kita punah, tidak lagi dibahasakan. Nah, dengan demikian maka nanti ada peraturan bupati juga yang bisa mengatur tentang waktu tertentu yang harus menggunakan bahasa daerah. Kalau siapa tidak menggunakan bahasa itu berarti dia dikenai sanksi. Jadi misalnya dicontohkan misalnya hari Jumat misalnya. Hari Jumat semua itu menggunakan bahasa daerah. Dan di sekolah pakai bahasa daerah, di lingkungan mana saja pakai bahasa daerah. Kalau ada pertemuan pidato pada saat itu juga pidato berbahasa daerah. Membiasakan kita untuk berbahasa daerah. Lingkungan kita harus dibiasakan untuk berbahasa daerah. Kadang-kadang lingkungan di rumah juga kalau kita tidak membiasakan, maka akan kayak orang bilang mau bicara itu lupa gitu. Jadi itulah yang nanti dijalankan di tahun 2022, direncanakan untuk dilaksanakan muatan lokal tentang bahasa daerah di tingkat SD dan SMP. Nanti selanjutnya kita mengajak lagi di SMA, SMK, karena dia ada di lingkungan Kabupaten Kepulauan Sula, maka dia juga diikutkan dalam hal ini.
Cuma kan kewenangan kita kan sampai pada tingkat SMP. Jadi nanti setelah jalan ini baru kita mengajak mereka untuk nanti juga di lingkungan mereka juga tetap menggunakan. Sekolah-sekolah yang sudah punya muatan lokal bahasa lain juga ditiadakan. Misalnya kita temui di Baju. Di Baju kan tahu punya muatan lokal bahasa Baju. Itu juga tidak bisa. Nah, kemudian Pak Haji tadi yang siswa di SMP 1 tadi menarik sekali. Dia bertanya bagaimana kalau di teman-teman lain yang berasal dari daerah lain, apakah dong khusus menggunakan bahasa atau bahasa Sula? Nah, jawabannya bahwa pokoknya yang berdomisili di Sula, kemudian dari mana tetap menggunakan bahasa daerah. Baik, itu singkat saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kami minta masukan dari ini Bapak Ibu semua dengan rancangan peraturan daerah yang kami sosialisasi ini. Mungkin ada masukan-masukan untuk memboboti ini rancangan peraturan daerah ini, kami persilakan. Kenapa kami minta masukan? Karena dilaksanakan sekolah-sekolah yang lebih tahu bagaimana ini sekolah kan Bapak Ibu semua bukan kami. Jadi mungkin dalam rancangan peraturan daerah yang kami buat ini ada perlu dikoreksi lagi, ya kami silakan sebelum nanti kami sampaikan. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan maaf, UI kemarin dan kemarin biar maka bapak yang di komisi 2. Kami bukan, jadi kami semua dari daerah pemilihan 1 yang terdiri dari 11 desa dari Mon sampai dengan Welau. Hari ini juga dari Dapil 2 turun ke Dapil 2, yang Dapil 3 masing-masing turun ke Dapil untuk sosialisasi peraturan daerah. Kenapa kami bagi dapil? Karena ini terkait dengan muatan lokal, masing-masing dapil lebih memahami kearifan lokal masing-masing. Karena di Mongoli tentunya ada sana bahasa Mongoli yang berbeda dengan kita, gitu. Jadi makanya kami pilih dapil bukan komisi. Baik. Baik, saya lanjut. Bapak dari anggota Bagian Ketua DPRD Kabupaten Pulau Sula yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kurikulum, dan mungkin keterwakilan dari Dewan Guru yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa puji syukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana diri kita nikmat satu nikmat rahmat sehat, sehingga pada hari ini yang perencanaan dari Badan DPR untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi bahasa daerah, yaitu bahasa daerah Sula. Untuk itu terpusat di Aula MTS Negeri 1 Sanana ini. Maka intinya perencanaan dalam peraturan daerah tentang bahasa daerah ini saya sangat sepakat sekali, karena bahasa perlu dikembangkan untuk generasi ke generasi. Untuk itu kita kembali kepada pokok pembahasan dalam kegiatan proses belajar dan mengajar antara guru dan siswa di kelas ini. Tentunya mungkin nanti dikembalikan ke dinas pendidikan untuk dia menyusunkannya. Dan setelah itu nanti kita masuk dalam bidang studi apa yang akan kita tambahkan, masukkan pokok bahasa daerah tadi, mungkin muatan lokal atau seni budaya. Tentunya hari ini kita juga belum bisa ambil keputusan itu, tetapi itu nanti kembali kepada dinas pendidikan yang menetapkan wewenangnya untuk memutuskan penetapan bidang studi di dalam masuknya
kurikulum bahasa daerah, ataukah kita masukkan dalam bidang studi tersendiri khusus untuk bidang studi bahasa daerah untuk Kabupaten Kepulauan Sula. Tentunya di situ kita melihat dari jam kurikulum yang ada, apakah dia memakan menambah waktu dalam kegiatan belajar atau tidak. Tentunya hal bahasa ini hari ini alhamdulillah kalau di wilayah Kota Ternate itu sudah jalan, itu bahasa Ternate. Namun kita di Sula alhamdulillah hari ini kalau jalan, saya sangat sepakat sekali perlu kita lakukan penguatan untuk bahasa daerah. Itu merupakan bahasa regenerasi untuk bahasa Sula ke depan. Ini sementara dari saya. Baik, ada yang lain saya persilakan. Terima kasih. Ya silakan. Idris Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati sesuai dengan apa yang telah kita lihat pada rancangan undang-undang yang ada. Kita di bab 6 sempat dibaca bab 6 itu muatan lokal bahasa daerah ya, yang pasal 1. Yang di situ poin A nomor 2 poin A, B, C, D, E ya, A, B, C, D, E, F sini dikunci lagi ya, terkait dengan dialek ya. Jadi ini sekedar saran nanti jadi kalau kita mau melihat dari Palahu, Tobu, Pace, Mongoli, Waitina, Gai, dan 6 dialek. Yang saya pertanyakan ini, apakah dialek Waitina tidak masuk dialek Mongolia? Itu aja. Sahabat saya. Jadi begini, saya kalau kita kaji ini menurut saya ya, Bapak Dewan sudah ngerti. Kalau menurut saya, kita mesti kaji dulu dari 4 Yafai. Kalau berbicara dialek Mongon, itu hampir sama dengan dialek Merkufa. Jadi mesti kita membicarakan 4 Yafai. Fogut dia yang mana, Pacena yang mana, Gai yang mana, Mongon yang mana, bukan Waitina lagi. Perahu yang mana? Nah, kenapa mesti dimasukkan dialek Waitina ke dalam? Waitina perwakilan dari mana gitu di Yafai ini? Jadi Waitina dihilangkan. Menurut saya itu dikaji, bukan dihilangkan. Kalau dihilangkan, ya lebih. Tapi dikaji kembali. Karena di sini dimasukkan dialek Waitina. Jangan kita mengada-ngada, Pak. Kita mesti bagi 4 Yafai. Mana yang akan dipakai sebagai bahasa utama di dalam konteks ini? Oke, ditangkap. Mungkin terus yang menyangkut dengan situs. Kalau bicara bahasa daerah, berarti mesti kita kaji situs, Pak. Bukan benteng saja, Pak. Kalau menurut saya, makam-makam tua yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula kita menjadikan wisata religinya di situ. Itu menurut saya. Karena bicara bahasa itu orang tua ada dulu, berbahasa ada. Jadi mengapa kita budayakan bahasa sementara peninggalan leluhur yang makam tua yang dikategori keramat dan lain sebagainya kita tidak melihat. Harus kita melihat kalau bicara persatuan, bicara menyatunya kita, berarti bicara dari awal. Oke. Mungkin itu yang dapat disampaikan oleh saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi rancangan peraturan daerah ini setelah kita sosialisasi dan kita akan mendapat masukan-masukan, kemudian kita sahkan. Setelah disahkan, nanti ada pelaksanaan teknisnya diatur melalui peraturan bupati. Dan dengan peraturan bupati itu dinas pendidikan nanti melibatkan Kementerian Agama. Karena di sini ada Madrasah Ibtidaiyah dan Sanawiyah untuk menyusun kurikulumnya. Kira-kira nanti dia masuk ke di sekolah itu dengan motifnya seperti apa, terus cara penilaiannya seperti apa. Nah, ini nanti disusun oleh dinas pendidikan. Terus menyangkut dengan dialek, kita intinya bahasa Sula. Ya. Bahasa Sula tadi, jadi yang benar tadi apa yang disampaikan oleh Ibu tadi itu kalau dialek Falahu, Fece, Pegulu ini kan
tipis. Paling beda ikan, gaya, dia. Tapi yang beda kuat itu memori. Nah, itu kuat hampir seluruhnya. Jadi ini bahasa Sula nanti kalau mengajar di SD, SMP, di Waitina disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di sana. Jadi bahasa Sula diajarkan plus ini bahasa lokal yang ada di sana. Bahasa pengantarnya di Mongol juga sama, karena Mongol di Waitina juga ada perbedaan. Tidak sama persis, sama dengan ini Pece dengan Fugudu. Nah, kemudian di Maluku juga sama seperti itu. Jadi kita tidak harus mendikotomi bahwa ini harus bahasa Marbufa, harus ini Mongolia, harus Waitina, tidak. Ini di seluruh desa ini ada berbeda semua, walaupun bahasa Sula. Di Capurulu juga berbeda. Oleh sebab itu yang kita inginkan orang Sula orang dari sana sini pergi di Waitina, dia bisa bahasa Nana di sana. Bahasa Sula orang Waitina juga bisa pahami. Orang Waitina juga bisa bahasa Sula. Di samping dong bahasa lokal. Begitu juga tong turun di Mongoli. Aja tong turun di Mongoli sana orang Mongoli pakai bahasa Mongoli, ketemu orang Sula tong nganga begitu. Kenapa demikian? Yang kita inginkan selain melestarikan bahasa daerah ini, bahasa ini untuk mempersatukan orang Sula, untuk menunjukkan identitas orang Sula. Tong ada waktu dapat di tanah itu tong bercerita dengan bahasa Sula orang bawa ini Iswa. Nah, dia ke Bujawa teman dah Bujawa terus nol Iswa. Dia tanpa biaya mandi Iswa. Ini identitas dan kita dan bersatukan bahasa. Ya. Jadi kemudian terkait dengan situs itu urusan kebudayaan. Itu nanti diatur sana di peraturan daerahnya, diatur sendiri lagi untuk ini menginventarisir ini situs-situs daerah. Kita di sini fokus hanya di bahasa Sula. Iswa harus tahu di Sula, dan peraturan daerah ini nanti setelah berlaku bukan saja siswa yang diwajibkan berbahasa Sula, tapi seluruh perangkat daerah, mulai dari bupati sampai dengan guru, DPR, hari-hari tertentu, hari Jumat misalnya, harus bisa Sula. Anpun bisa Sula dan beda. Dan fungsi daripada peraturan daerah untuk memaksa. Untuk dipaksa kit Pesua harus bisa Pesua. Jadi koi yang kita ikmua di sekolah kalau membuat, kalau kita menuntut berdasarkan contoh, kalau kita menuntut terus semua aneh mana nol semua ya, aneh nol semua kecuali bu umma menuntut nol semua. Tapi kalau menuntut nol semua pasti ada nol semua. Contoh SMP kadina di siswa in baba piawai ina inya pia bega ini fogi nawi semua. Coba siapa lagi agar beraktivitas apa tapi bugis dan jelak pas. Coba kayak bu iki apa iki bahkan masih kait di berita kobo ada yang di sekolah anik di lusu di mana coba di lusu di mana kobo mengerti apalagi bisa lari makanya harus kita menjawab untuk kita jaga lestarikan terawat supaya koi berdiri kehira koi kira mu terus terpenuhi even jangan kita terhir pak. Nah jadi mohon dukungan moral untuk kita sama karena itu kita menjawab selaku pemangku pemerintahan sesuai ya. Oke, mungkin di yang lainnya kami kelas nunggu SMP 2 sama ibadah ke kami ini SMP 1, SMP 3. Oke, sekretariat.